Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, wajah anggun Shoyokin tiba-tiba menunjukkan rasa membunuh karena sang master memberitahunya bahwa alam Jiji adalah entitas yang bukan milik alam semesta. Ini dulunya adalah tempat latihan dewa sejati, dan ini juga merupakan dunia yang diciptakan untuk diri sendiri. Namun aturan surga tidak dapat sepenuhnya diungkapkan di sini. Jadi alam jin ungu hanya dapat dianggap sebagai antarmuka yang rusak. Jadi keteraturan yang menderu dan ruang mimpi menyeratkan hukum sebab dan akibat. Segala sesuatu tidak dapat dimasukkan ke dalam alam ungu. Di alam yin ungu terdapat warisan formasi pedang tongsing, yaitu formasi pedang ungu warna-warni. Formasi pedang ungu warna-warni ini memang sangat kuat dan wanita manapun dengan tubuh yin ungu bisa mempraktekkannya. Namun selain formasi pedang universal ini, ada 3 formasi pedang pembunuh di alam Jiji. Salah satunya adalah formasi pedang Shio Shihe yang hanya bisa dipraktekkan oleh tubuh yin kelas 3. Ada 4.200 orang di alam Jiji yang bisa mempraktekkan formasi ini. Yang kedua adalah formasi pedang Jatuh Liang Yi yang hanya bisa dipraktekkan oleh tubuh Jiji yin kelas 2. Ada lebih dari 80 orang di alam ungu yang bisa mempraktekkan formasi pedang ini. Dan yang ketiga di antaranya adalah formasi pedang pembunuh dewa yang merupakan jubah dewa sejati. Sejauh ini hanya Shiokin satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk dianugerahi mantel ini. Di seluruh alam Jiji hanya Shiokin yang bisa berlatih dan berhasil menguasainya. Sejak Shiokin memasuki medan perang impian, dia tidak pernah menggunakan 3 formasi pedang yang sangat kuat. Di masa lalu, dia menggunakan formasi pedang warna-warni untuk mempertahankan diri melawan musuh. Karena Shiokin tidak suka bersaing dengan orang lain, dan dia sangat tidak puas dengan pedang sejak dia masih kecil. Meskipun dia berasal dari keluarga seni bela diri, dia lebih tertarik pada keterampilan menjahit dan memasak. Oleh karena itu, dia cuek dan sangat pasif. Tapi setelah dipaksa kembali oleh Yudi, dia ingin memahami bahwa jika dia kalah, dia akan tersingkir. Meskipun gurunya tidak akan kecewa, tapi dia juga tidak akan bisa menemui Lo Sheng di sini. Faktanya, dalam hal ini, kompetisi ini, bahkan jika sekalipun dia kalah sekali, dia tidak akan tersingkir. Tapi Shiokin tidak mengetahuinya. Ketika sungai ungu menyebar, mata banyak orang jenius pada bidang catur tiba-tiba berbinar. Ini konyol. Seorang jenius yang duduk di atas bidak catur memandang ke sungai ungu dan berkata dengan ringan, Shiokin telah melarikan diri jauh sebelumnya, seolah-olah dia tidak punya niat untuk bertarung. 300 orang ini semuanya adalah orang-orang dengan latar belakang yang hebat. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Shiokin, dia tidak layak berdiri bersama mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Shiokin sama sekali tidak mau berdiri bersama mereka. Ketika formasi pedang kecil Shihe tiba-tiba terbuka, 7 pedang terbang menghilang ke dalam sungai Shihe. Saat Shiokin membuat gerakan misterius, sungai ungu yang mengalir terbalik dari langit. Sungai ungu itu mengalir lurus ke bawah, yang merupakan air terjun yang luar biasa. Namun air terjun itu tidak terdiri dari air, melainkan bayangan pedang ungu. Di bawah bimbingan Shiokin, warna ungu runtuh di depannya. Saat dia menjentikkan 10 jarinya, semua bayangan pedang ungu langsung menuju ke arah Yudi. Yudi awalnya berencana untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Dia menantang wanita manusia lemah seperti itu, yang hampir tidak ada rasa pencapaian baginya. Namun saat dihadapkan pada kemunculan sungai ungu yang tiba-tiba, pupil matanya tiba-tiba melebar, dan perasaan krisis melanda hatinya. Di bawah perhatian yang ekstrim ini, dia tidak ragu sama sekali. Dengan sedikit lampian tombak hitam di tangannya, 2 totem di belakangnya tiba-tiba terbang.
melayang di udara dan berputar perlahan. Atas nama leluhur, berkati saya. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melayang keluar dari 2 totem di udara. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melayang keluar dari 2 totem di udara. Titik cahaya ini adalah jiwa nenek moyang klan Saye yang tak terhitung jumlahnya. Dan jiwa-jiwa ini adalah akumulasi dari generasi ke generasi klan Saye. Saat titik cahaya itu menghilang, sosok Yudi pun bersinar dengan pancaran cahaya yang tajam. Dengan berkah kekuatan nenek moyang, seluruh aura Yudi pun mengalami perubahan halus. Saat ini, Yudi bukan lagi Yudi, melainkan kumpulan nenek moyang klan Saye yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, tubuh dan kekuatan Yudi telah diperkuat secara ekstrim, dan dia mampu bersaing dengan para prajurit iblis. Saya bisa menembus formasi pedang ini. Yudi mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju formasi pedang Sihe kecil tanpa mengelak sedikit pun. Dan sungai-sungai yang terbentuk oleh bayangan pedang ungu menimbulkan gelombang demi gelombang, mengalir deras menuju Yudi. Saat ini, Yudi seperti batu di sungai, tapi dia tidak takut sama sekali. Meskipun bayangan pedang ungu itu tajam, mereka langsung hancur saat bertabrakan dengannya. Di bawah lompatan ini, Yudi sekali lagi bergerak menuju Shoryuken. Kekuatan leluhur Yudi sudah dapat dipahami oleh leluhur jiwa surgawi. Sebelum dia memasuki medan perang impian, sulit baginya untuk memahaminya. Tanpa diduga, pelatihan di medan perang impian benar-benar memungkinkan dia untuk melangkah lebih jauh. Formasi pedang wanita manusia itu memang misterius, tapi masih jauh tertinggal dari Yudi. Kata para prajurit yang menonton pertarungan itu di klan Saye. Namun pada saat ini ada raut aneh di wajah Shoryuken. Guru memberitahu saya bahwa formasi pedang Shio-Shie tidak mungkin ditembus dengan kekuatan kasar, karena formasi pedang Shio-Shie bukanlah formasi pedang yang berubah. Formasi pedang umum seringkali memiliki 27 perubahan, 81 perubahan. Di sana ada banyak jenis perubahan, bahkan lebih dari 1000. Tetapi formasi pedang Shio-Shie hanya memiliki 3 jenis. Justru karena kurangnya perubahan, maka hanya ada sedikit celah. Shoryuken mengerutkan bibirnya, berpikir sedikit dan tiba-tiba melambaikan jarinya. Perubahan formasi. Segera formasi pedang Shio-Shie mengalami 3 perubahan, kemudian menyerang dengan bayangan pedang ungu. Dan ini adalah posisi awal dari formasi pedang. Terlepas dari kekuatan formasi pedang Shio-Shie yang lebih besar, serangan dari formasi tersebut tidak terlalu mengejutkan. Namun saat perubahan kedua dimulai, niat membunuh tiba-tiba menjadi jelas. Saat ini, sungai ungu yang semula mengalir deras tiba-tiba berubah arah. Garis ungu itu membentuk pusaran, berputar mengelilingi Yudi. Saat Shoryuken mengubah formasinya, Yudi tiba-tiba merasa tidak enak. Namun di bawah berkah kekuatan leluhurnya, keadaan pikirannya juga berubah drastis. Pada saat ini, dia seharusnya tidak terkalahkan, tapi di depan matanya, sungai ungu berubah menjadi pusaran air, menjebaknya dengan kuat di dalamnya. Saya tidak percaya jika saya tidak bisa mematahkan formasi pedang ini. Yudi meraung lagi. Kemudian kedua totem yang melayang di udara berputar semakin cepat, dan pancaran cahaya di tubuhnya menjadi semakin kuat. Namun setelah terjebak di sungai ungu, Yudi menemukan bahwa formasi pedang bisa kuat atau lunak. Sehingga dia tidak punya cara untuk membebaskan diri. Bahkan dia begitu mudah dijebak di dalam oleh Shoryuken. Sekarang, banyak orang jenius yang melihat memandang ini memandang Shoryuken dan susunan pedangnya dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Di mata mereka, Yudi dari klan Saye memang seorang jenius, tapi dia jelas bukan seorang jenius yang sangat kuat. Tapi Shoryuken dapat dengan mudah menjebaknya di dalamnya, dan kekuatan susunan pedang itu sendiri juga cukup mengesankan. Anda boleh mengaku kalah.
Shoryukin berdiri di luar formasi pedang dan berkata dengan lembut kepada Yudi yang berada di dalamnya. Karena tidak sulit bagi Shoryukin untuk mengalahkan orang di depannya. Tapi tidak ada kegembiraan di wajahnya, yang tidak berarti apa-apa baginya. Saya tidak kalah. Bagi Yudi, ini adalah hasil yang tidak bisa diterima, karena mereka percaya pada pemujaan leluhur. Para pejuang klan Saye sangat mementingkan kehormatan mereka. Bagaimanapun, di dalam hati mereka, nenek moyang mereka akan selalu berada di sisi mereka. Shoryukin mengedipkan matanya, membentuk teknik pedang misterius dengan jari-jarinya lagi, dan berkata tanpa daya, "Kalau begitu, mari kita ubah formasi." Shioji adalah formasi sungai pedang yang bisa berubah untuk ketiga kalinya, dan niat membunuh muncul dari sungai ungu. Kemudian 7 pedang terbang itu tiba-tiba muncul kembali dan berubah menjadi bayangan pedang raksasa yang langsung menebas ke arah Yudi. Saat ini, Shoryukin tidak ragu-ragu lagi. Bagaimanapun formasi pedang Shoshihe sudah sangat familiar bagi Shoryukin. Setelah perubahan formasi ketiga, dia menggunakan 7 pedang terbang untuk menyerang bersama, yang disebut 7 bintang tenggelam. 4 tahun lalu, tuannya memberitahunya bahwa kekuatan 7 bintang tenggelam, jika digunakan oleh tangan Shoryukin, itu cukup untuk melawan beberapa orang jenius. "Tuan, apa itu Tianjio?" Mereka adalah pejuang rasial yang dikembangkan oleh klan besar. Apakah mereka lebih kuat dari Loseng? Mendengar pertanyaan itu, guru Shoryukin memutar matanya dan tidak berkata apa-apa. Karena jika klan surgawi memperlakukan Loseng dilihat dari bakatnya, dia sudah cukup untuk menjadi seorang jenius. Namun kekuatan spesifiknya hanya bisa diketahui melalui kompetisi. 4 tahun lalu, pelatihan Shoryukin dengan formasi pedang Shoshihe sudah cukup untuk melawan Tianjio. Terlebih lagi, sekarang dia bahkan telah menguasai formasi pedang pembunuh dewa. Sayangnya, perjalanan Shoryukin dalam seni bela diri kacau. Jadi dia sendiri tidak pernah menyadari potensi dan kekuatannya. Tapi sekarang, Shoryukin mengerti. Dia bisa memilih untuk melarikan diri dari pertarungan atau memilih untuk bertarung dengan cepat. Sekarang, Shoryukin merasa tidak bisa melarikan diri. Jadi dia hanya bisa memilih untuk membunuh lawannya secepat mungkin. Dan Yudi yang berasal dari klan Saye, dia tidak punya waktu untuk melepaskan kekuatan sepenuhnya. Sehingga terjebak dan dibunuh oleh formasi pedang Shoshihe Shoryukin. Faktanya, memang ada kesenjangan yang cukup besar antara kekuatan sebenarnya antara Yudi dan Shoryukin. Bahkan jika Yudi menggunakan metode terkuatnya, dedikasi leluhur itu hanya akan menimbulkan sedikit hambatan bagi Shoryukin. Jadi pertarungan pertama antara Shoryukin dan Yudi merupakan pertarungan pembuka dan pertarungan yang paling menarik perhatian. Sayangnya, pertarungan ini jauh dari kesan seru. Bagaimanapun sikap kikuk Shoryukin dalam menghindari pertempuran sejak awal mengejutkan banyak orang, dan kemudian dia menjadi sangat kuat, bahkan dengan mudah membunuh jenius dari klan Saye. Bahkan Loseng tidak dapat memahaminya, dan semakin banyak orang yang bingung. Mungkin hanya orang tua Wuding yang dapat memahami perilaku aneh Shoryukin dan menebak sebagian metalitas Shoryukin. Tentu saja, bagi klan Saye ini seperti menuangkan air dingin dari awal hingga akhir. Bagaimana mereka tahu bahwa wanita manusia berpenampilan halus itu tersembunyi kekuatannya dari awal? Namun pada akhirnya dia mengalahkan Yudi dengan begitu mudah. Di bawah totem raksasa, anggota klan yang tak terhitung jumlahnya terdiam sesaat. Bahkan cahaya leluhur di atas totem raksasa sedikit meredup. Secara teoritis, jiwa leluhur tersebut telah berubah menjadi semacam kemauan. Diam-diam memperhatikan keturunan mereka sendiri. Mereka juga bisa merasakan suasana hati yang sangat sedih dari anggota klan yang tak terhitung jumlahnya. Segera bidak catur putih muncul lagi di langit, dan Yudi yang semula sudah mati muncul di atas bidak catur itu lagi. Kemudian wanita misterius itu membaca peraturan sebelumnya.
Pertarungan saat ini tidak akan langsung melenyapkan lawan, melainkan akan memilih prajurit secara acak untuk dilawan. Jadi bukan tanpa peluang. Hal yang sama berlaku untuk Shoyokin. Sosoknya menghilang dari bidak catur hitam dan kembali menjadi bidak catur hitam. Namun, dia perlahan mengendalikan bidak catur hitam itu, mendekati Loseng dan jatuh ke papan catur yang putih. Metode yang sangat ampuh. Yukinku sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ketika Shoyokin datang, Loseng memujinya. Dengan visi Loseng saat ini, wajar jika melihat betapa tajamnya formasi pedang Shoshihei. Dia bahkan bertanya-tanya mengapa ada warisan seperti itu di alam Yiji yang kecil. Mendengar kata-kata Loseng, Shoyokin sedikit terkejut, tapi senyuman manis muncul di wajahnya. Di masa lalu, Loseng jarang mengenali dirinya sendiri. Dia cukup senang dipuji oleh Loseng. Hidungnya sedikit melengkung, tetapi ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Ini bukan kekuatan saya yang sebenarnya. Loseng sedikit terkejut, jadi dia bertanya, apa kekuatan Yokin yang sebenarnya? Shoyokin tersenyum genit dan berkata, Anda akan tahu. Setelah dua bidak catur pertama jatuh, wanita misterius itu berkata dengan tenang. Dua bidak catur pertama jatuh dan ronde Yokin yang menang. Setelah kata-kata itu jatuh, sebuah tangan giok terulur dari langit lagi, mengambil bidak putih dan menjatuhkannya ke papan catur. Dan yang berdiri di atas bidak putih itu adalah seorang jenius dari ras iblis. Di saat yang sama, seorang jenius dari aliansi kemanusiaan juga muncul. Ketika Loseng berada di istana surgawi Yunmyo, dia belum pernah melihat kejeniusan ini. Jenius ini adalah penerus Huan Hai Tianshun, dan dia tidak berlatih di istana ke-13. Pertarungan kedua ini jauh lebih seru dibandingkan pertarungan pembuka pertama. Kedua jenius itu sama-sama mengerahkan kekuatan mereka hingga puncaknya. Mereka terus bertabrakan dari sudut papan catur ke langit. Dengan satu pukulan, bahkan papan catur langit dan bumi terbuka dengan retakan. Tetapi retakan langsung pulih dengan sendirinya. Pada akhirnya, pemenangnya adalah si jenius dari klan iblis. Setelah 300 prajurit ini bersaing satu sama lain, pasti akan ada pemenang atau pecundang di antara persaingan. Tapi, wajah para pejuang dari tiga kekuatan utama, umat manusia sangat tenang, yang tidak menjelaskan hasil akhirnya. Tapi setelah si jenius iblis mengalahkan si jenius dari aliansi kemanusiaan, dia tertawa terbahak-bahak. Umat manusia belaka yang mengaku sebagai penguasa dunia sebenarnya adalah kumpulan semut. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun kemakmuran umat manusia sekarang menjadi fakta yang diakui di dunia, tapi tidak ada satu ras pun, apakah itu klan iblis atau klan Joye, yang dapat melawan ras manusia. Hanya saja ketiga kekuatan besar umat manusia tersebut tidak selaras satu sama lain, dan saling menahan satu sama lain. Jika ketiga kekuatan besar tersebut bisa mengesampingkan prasangkanya dan menyatu satu sama lain, maka tidak akan ada ruang bagi perkembangannya ras lain di seluruh dunia. Tapi para jenius ras manusia ini tidak tahu apa yang dipikirkan si jenius iblis ketika dia begitu mengejek. Namun orang-orang seperti Xuan Yuan Chen Feng, Li Qianhan, dan lainnya memiliki ekspresi acuh tak acuh. Menurut pendapat mereka, iblis jenius ini tidak lebih dari seorang badut tanah suci utama umat manusia. Hampir ada 40.000 tanah suci kelas 10, dan semuanya memiliki ruang mimpi. Semua pejuang manusia melihat pemandangan ini, tetapi hal itu menimbulkan kemarahan besar di antara para pejuang manusia. Mereka dengan marah meminta para jenius ras manusia untuk membunuh klan iblis. Tetapi suara mereka yang penuh semangat tidak dapat mencapai medan perang impian. Namun, kebetulan di ronde ketiga, si jenius iblis terpilih lagi. Dia sebenarnya bermain 2 kali berturut-turut, tapi dia tidak tahu aturan apa yang diatur oleh wanita misterius itu. Dan lawan dari jenius ras manusia lagi, dari tanah suci 10.000 Buddha. Pada akhirnya, kejeniusan umat manusia di tempat suci 10.000 Buddha dikalahkan oleh ras iblis lagi.
Setelah memenangkan 2 kemenangan berturut-turut melawan kejeniusan ras manusia, prajurit iblis menjadi sangat arogan dan menghina ras manusia lagi. Kemudian dia kembali menjadi bidak catur. Hanya pada saat inilah beberapa orang jenius dalam ras manusia menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Dan mereka bersumpah untuk menginjak-injak orang ini di bawah kaki mereka. Berikutnya adalah babak keempat dan kelima. Pada babak ini, bidak catur hitam putih juga berjatuhan satu persatu. Dan semakin banyak bidak catur yang tersisa di papan catur. Tapi bukan giliran Loseng. Pada ronde ke-22, tangan giok besar itu memilih prajurit iblis itu lagi dan menjatuhkannya ke papan catur. Tapi kali ini, kebetulan seorang pejuang manusia terpilih lagi. Dan orang yang pergi berperang adalah Xuan Yuan Chen Feng. Orang nomor 1 yang legendaris di alam laut dewa dari alam semesta. Protagonis yang tak terbatahkan dalam putaran pertempuran besar ini. Dan putra Tao dari klan dewa Wunian Xuan Yuan. Ketika Xuan Yuan Chen Feng muncul, semua pejuang manusia yang mengawasi ruang mimpi mulai mendidih dalam sekejap. Di saat yang sama, suasana di sisi iblis mulai menjadi tegang. Bagaimanapun reputasi Xuan Yuan Chen Feng tidak terbatas pada umat manusia. Sebagai seorang Tao, sangat mungkin untuk mempraktekkan jalan dewa dan menjadi dewa sejati. Meskipun hanya ada sedikit murid Tao di seluruh dunia, dan Xuan Yuan Chen Feng dikenal sebagai yang paling kuat di antara murid Tao ini. Anda dapat membayangkan perhatian yang menarik dari penampilannya. Setelah bidak catur hitam putih diselesaikan, Xuan Yuan Chen Feng meninggalkan bidak catur tersebut. Namun tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya. Dia hanya berjalan perlahan menuju sisi lain papan catur. Adapun prajurit iblis yang telah memprovokasi dia sebelumnya, dia tampaknya memahami kekuatan Xuan Yuan Chen Feng, dan ekspresinya penuh kewaspadaan saat ini. Sebagai jenius dari klan iblis, dia mungkin tidak berniat untuk mengalahkan Xuan Yuan Chen Feng. Tapi setidaknya dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah terlalu menyedihkan. Tapi prajurit iblis ini tidak pernah menyangka bahwa pertarungannya dengan Xuan Yuan Chen Feng tidak akan buruk sama sekali. Karena Xuan Yuan Chen Feng hanya menggunakan satu gerakan. Menghadapi prajurit iblis, Xuan Yuan Chen Feng dengan santai mengeluarkan segel tangan besar yang paling biasa. Begitu sidik jarinya diambil, dia berbalik dan pergi tanpa meliriknya lagi. Meskipun ada banyak sekali jenis Mahamudra di dunia, seperti segel penakluk iblis dari tempat suci 10.000 Buddha, segel Wu-Wei, segel Wajra, dan sebagainya. Tapi segel tangan Xuan Yuan Chen Feng adalah yang paling biasa. Dan itu hanya dibuat dengan memadatkan energi sejati di dalam tubuh. Bagaimanapun Xuan Yuan Chen Feng adalah Xuan Yuan Chen Feng. Hanya sidik jari acak ini, namun ada aura keagungan yang terkandung di dalamnya. Ketika prajurit iblis melihat sidik jari di bawah tudungnya, dia mencoba yang terbaik untuk menghindar. Tetapi ketika dia ingin mengambil langkah, dia menemukan bahwa dia tampaknya berada dalam keadaan panik, sehingga sulit untuk bergerak dan melawan. Dan inilah kekuatan Tao. Bagaimanapun, 3.000 jalan dewa adalah 3.000 jalan, dan setiap jalur adalah hukumnya sendiri. Tapi jalan dewa yang dipraktekkan oleh Xuan Yuan Chen Feng selalu menjadi rahasia di dunia. Pasalnya, klan Xuan Yuan sangat unik. Klan ini merupakan pemimpin di antara 4 keluarga besar Dewa Wunian. 3 keluarga besar lainnya seperti keluarga Ji, seringkali memiliki keturunan Tao. Dengan kata lain, 3 keluarga besar lainnya seringkali hanya memiliki orang-orang jenius dan tidak memiliki murid. Tapi Taoisme di klan Xuan Yuan tidak pernah terputus. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setiap murid Tao di klan Xuan Yuan tampaknya mengikuti jalan yang berbeda ketika mereka dilahirkan. Mereka memperoleh metode Shinto sudah merupakan hal yang sangat luar biasa di dunia. Seperti metode 5 elemen yang merupakan Shinto keluarga Ji. Dan metode alkimia tertinggi keluarga Ji. Setiap kali seorang murid Tao dari klan Xuan Yuan lahir,
Shinto metode yang mereka praktekkan berbeda. Banyak kekuatan besar di dunia tidak pernah memahami alasannya, dan klan Xuan Yuan selalu menganggapnya sebagai rahasia terbesar dalam klan, dan tidak pernah mengungkapkannya kepada dunia luar. Awalnya banyak orang ingin menggunakan Xuan Yuan Chen Feng untuk mengambil tindakan, dan ingin melihat jalan dewa seperti apa yang dia praktekkan. Tetapi ketika dia mengambil telapak tangan ini, meskipun dia memiliki kekuatan cara yang hebat, yang dia tunjukkan hanyalah yang paling sederhana, yang merupakan segel tangan esensi sejati, jadi mustahil untuk mengetahuinya. Sekarang, segel tangan besar itu terbang cepat di bawah penutup, dan prajurit iblis itu terperangkap di dalamnya. Saat ini, Xuan Yuan Chen Feng telah kembali ke bidak caturnya. Tampaknya dia tidak ada hubungannya dengan hasilnya. Faktanya, dia cukup percaya diri. Dia yakin bahwa sebagai prajurit iblis yang berbakat, tidak mungkin untuk menghindari sidik jarinya dan membunuh si jenius secara instan. Bagaimanapun ini adalah kekuatan dosi, dan inilah kekuatan Xuan Yuan Chen Feng. Jadi adegan ini segera mengejutkan klan iblis. Banyak prajurit iblis juga berada di luar, berkumpul di depan ruang mimpi, menyaksikan pemandangan ini. Melihat kejeniusan mereka yang memprovokasi ras manusia lagi dan lagi, sehingga ras manusia tidak mampu melakukan apapun terhadapnya. Malah dikalahkan lagi dan lagi, sehingga diam-diam mereka merasa bahagia. Tapi konflik-konflik besar di dunia seringkali disertai dengan naik turunnya ras. Pertarungan ini bukan hanya demi posisi protagonis dunia, tapi juga demi nasib keluarga dan naik turunnya keluarga. Jika para jenius dari klan iblis mereka memenangkan hadiah pertama di medan perang impian ini, mereka mungkin bisa membalikkan nasib dunia bawah dan memimpin klan iblis menuju zaman yang makmur. Lagi pula, para iblis kejam dan haus darah, dan pada saat yang sama, mereka menganggap kesombongan dan kemuliaan sebagai nyawa mereka sendiri. Setelah ditindas oleh ras manusia selama bertahun-tahun, seluruh ras iblis penuh dengan permusuhan yang serius. Begitu ada kemungkinan pembalikan, mereka pasti akan melakukan serangan balik. Tapi, tamparan santai Xuan Yuan Chen Feng membuat mereka benar-benar terpana. Dan jenius klan iblis yang bernama Amukan Bade, yang juga merupakan jenius ketiga di antara klan iblisnya. Jadi apakah dia pantas mendapat tamparan ini di depan Xuan Yuan Chen Feng? Tapi kesenjangan ini memang agak besar. Lo Sheng berdiri di atas bidak catur hitam, matanya sedikit berkedip. Inilah kekuatan dosi. Harus dikatakan bahwa Lo Sheng pun harus kalah jika Lo Sheng menggunakan kekuatan penuhnya. Dia mungkin bisa menampar si jenius iblis sampai mati, namun dia tidak akan pernah bisa melakukannya dengan mudah. Melihat postur tubuh Xuan Yuan Chen Feng dan sidik jari yang dia buat dengan tamparannya, dia hanya melakukan gerakan acak. Namun, Lo Sheng juga tahu bahwa dengan kekuatan murni, Xuan Yuan Chen Feng tidak dapat mengalahkan jenius iblis dengan mudah. Mungkin ada kesenjangan besar antara Xuan Yuan Chen Feng dan para jenius itu, tetapi tidak sebesar dosi. Dan kuncinya terletak pada momentum besar yang terkandung dalam cetakan tangan tersebut. Lo Sheng hanya menatap dan merasakan momentum yang tak terlukiskan terkandung di dalamnya, tapi dia tidak tahu jalan dewa apa itu. Segera, babak kompetisi berikutnya dimulai lagi. Bidak catur satu persatu lagi. Namun, banyak diskusi di antara para pejuang di luar masih tertuju pada Xuan Yuan Chen Feng. Banyak orang bahkan menyimpulkan bahwa dalam kompetisi di medan perang impian ini tidak perlu lagi dilanjutkan, dan Xuan Yuan Chen Feng harus memenangkan tempat pertama. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan semua orang adalah setelah 3 ronde lagi, prajurit iblis bernama Amukan Badai sebenarnya diatur untuk bertarung lagi. Di antara 300 prajurit ini, kebanyakan dari mereka belum pernah bertempur satupun. Sama seperti Lo Sheng, Zilu Sue, Li Qianhan, dan lainnya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk tampil.
Tapi iblis jenius bernama Amukan Badai ini telah muncul untuk ketiga kalinya. Jadi mereka tidak tahu bagaimana gadis misterius itu mengaturnya. Mungkin pengaturan ini memiliki makna yang dalam. Setelah prajurit iblis itu ditekan oleh segel tangan besar Xuan Yuan Chen Feng, hatinya dipenuhi rasa takut, dan dia juga menganggapnya sebagai rasa malu yang besar. Dia tahu bahwa dia pasti kalah ketika menghadapi Xuan Yuan Chen Feng, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak dapat bertahan satu gerakan pun di tangan Xuan Yuan Chen Feng. Sehingga prajurit iblis menganggap kekalahan sebagai rasa malu terbesar. Dan pada saat ini, dia juga ingin menghilangkan rasa malunya. Kali ini, tangan batu giok di langit menjepitnya ke papan catur dan benar-benar menjatuhkan prajurit manusia lainnya lagi. Pria itu memegang pedang besi hitam dan dia adalah Dugu Jian Xiu Xiu, seorang jenius yang pernah ditipu sampai mati oleh Lo Sheng. Kali ini lawan saya akhirnya sedikit lebih normal. Ekspresi dingin melintas di wajah Fu Rifeng. Jelas dia bukan tandingan Xuan Yuan Chen Feng, tapi dia tidak takut pada kejeniusan manusia biasa. Lagi pula Dugu Jian Xiu Xiu tidak terkenal dan reputasinya saat ini hanya tersebar di kalangan para dewa. Kekuatan manusia lain dan banyak ras di dunia tidak mengenal orang ini. Belum lagi Dugu Jian Xiu Xiu pernah ditipu oleh Lo Sheng. Dia telah membayar 5 juta poin fantasi untuk masuk ke aula sebab dan akibat. Pada akhirnya dia ditipu Lo Sheng dan kehilangan 12 juta poin fantasi miliknya. Sehingga untuk mencapai babak ini, peringkatnya juga relatif rendah. Jadi dia tidak menonjol. Namun hanya mereka yang tidak memiliki pemikiran di antara para dewa yang tahu. Orang ini yang untuk sementara dinilai jenius, pasti memiliki kekuatan yang menakutkan untuk melawan Dosi. Senyuman sinis muncul di wajah Fu Rifeng, dan dia ingin mengambil kembali penghinaan dan dideritanya 2 kali dari si jenius di depannya. Karena kedua bidak catur kali ini lebih dekat satu sama lain. Fu Rifeng menunggu sampai Dugu Jian Xiu Xiu mencapai papan catur, dan dialah orang yang pertama menyerang lebih dulu. Dan begitu dia mengambil tindakan, itu menjadi langkah terkuatnya. Kemudian iblis tak terbatas. Artefak tertinggi di tangannya adalah sebuah drum besar. Dan di dalam drum ini terdapat sebuah jantung. Jantung yang kuat yang telah berdetak selama puluhan ribu tahun. Namun begitu dia menunjukkan kekuatannya, Dugu Jian Xiu Xiu menyerang dengan pedang tanpa ekspresi. Pedang ini mirip dengan segel tangan besar Xuan Yuan Chen Feng. Keduanya sangat sederhana, namun keduanya tidak dapat dihentikan. Ketika iblis jenius bernama Fu Rifeng melihat pedang ini datang, dan mereka merasakan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.